Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kami para frater SPD dalam acara Kamis Gembira. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti sehat kan? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai acara Kamis Gembira kita ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Frater Gio. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman yang disampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah berdoa, marilah kita menyanyikan yel-yel Kamis Gembira dan Kasih Yesus. Selamat menyaksikan. Aku senang ikut Yesus. Aku semangat ikut Yesus. Yes! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, gimana? Sudah semangat bukan? Oke, setelah kita beriang gembira menyanyikan lagu Kasih Yesus dan yel-yel Kamis Gembira, mari kita katupkan tangan kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Frater Bailon. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat siang adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja mendengarkan kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan sebuah kisah, yakni kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa sih orang Samaria itu? Kenapa orang Samaria itu disebut sebagai orang yang baik hati? Menurut kisah-kisah dalam kitab suci, orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang keturunan Nabi Abraham dan yang tinggal di tanah Israel. Sebenarnya, orang Samaria juga adalah keturunan Nabi Abraham, tetapi mereka menikah dan beranak cucu dengan orang-orang yang bukan keturunan Nabi Abraham, sehingga orang-orang Yahudi menganggap mereka lebih rendah dan pantas dikucilkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang Samaria yang dipandang rendah dan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi itu, justru dialah yang memiliki kasih dan mau menolong orang Yahudi yang sehabis dirampok dan ditinggal setengah mati di pinggir jalan. Walaupun orang-orang Samaria dikucilkan dan dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi, dalam kisah tadi justru orang Samaria yang memiliki hati dan mau menolong orang Yahudi yang sebenarnya menganggap orang Samaria itu sebagai musuhnya. Akan tetapi orang Samaria tidak menganggap orang Yahudi sebagai musuh. Nah, cinta kasih yang dimiliki orang Samaria ini bahkan mampu mematahkan kebencian dalam hati orang Yahudi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tentu pernah dong kita diperlakukan tidak baik oleh teman-teman,
diperlakukan tidak baik oleh orang lain memang kadang membuat sakit hati, membuat kita kesal, marah, dan ingin rasanya membalasnya. Tetapi belajar dari Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak adik-adik untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi orang-orang yang berperilaku tidak baik kepada kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19, Frater mengajak adik-adik untuk mau peka dan peduli terhadap orang lain di sekitar kita. Gimana sih caranya? Cara yang paling ampuh adalah mari kita menaati protokol kesehatan. Kita selalu rajin menggunakan masker ketika berpergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Dengan demikian, kita menjaga kesehatan diri kita sendiri dan menjaga keselamatan orang lain. Demikian adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita mampu mengamalkan cinta kasih seperti orang Samaria yang baik hati. Sekian, terima kasih, berkah dalam. Semoga Tuhan memberkati kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam kesempatan kali ini. Semoga firman Tuhan yang kami dengar dapat membimbing kami dalam kehidupan sehari-hari. Kobarkanlah semangat kasih dalam diri kami, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak yang kasih, tadi kita sudah belajar bersama dengan para frater tentang apa ya tadi ya? Iya, tentang orang Samaria yang baik hati, ya kan? Nah, tentunya di sekitar kita juga banyak orang-orang yang berbaik dan mau berbelas kasih kepada kita, ya. Ada yang mau membantu kita belajar, ada yang mau membantu kita untuk berganti pakaian misalkan, ya kan? Ada juga yang mungkin membantu kita untuk belajar naik sepeda. Nah, untuk tugas kegiatan Kamis Gembira kali ini adalah
buatlah pada satu kertas ungkapan terima kasih, bisa juga doa, ya, ucapan terima kasih yang kemudian dihias, ya, dalam satu kertas. Bentuknya seperti apa? Bebas, ya. Bentuknya bisa dalam bentuk hati, ya, bentuk mobil-mobilan, sesuai kreativitas anak-anak semua. Tetapi intinya kalian buat, ya, kemudian kalian tuliskan ucapan saya berterima kasih kepada Papa karena sudah berusaha untuk mendampingi saya dalam belajar, misalkan, ya. Kemudian dihias, dan setelah kalian hias, kalian berikan kepada Papa sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua atau kepada mereka yang sudah berbuat baik kepada kita, ya. Nanti hasil karya kalian, ya, kalian foto, dan juga ketika kalian memberikan ungkapan terima kasih itu kepada mereka yang membantu kita, baik itu papa, mama, atau siapa saja, itu juga difoto kemudian dikirimkan ke classroom, ya, yang kalau 4, 5, 6 itu di kelasnya yang dibuat oleh Pak Yoga, sedang yang kelas kecil 1, 2, 3 diserahkan ke classroom milik Bu Yayu, ya. Jadi sekali lagi anak-anak, tugasnya adalah kalian membuat satu ungkapan terima kasih, ya, yang ditujukan kepada mereka yang sudah pernah membantu atau berbuat baik kepada kalian, ya, dalam satu kertas, dalam bentuk hati atau dalam bentuk apapun sesuai kreativitas kalian. Begitu anak-anak, ya. Selamat melanjutkan tugasnya. Tuhan memberkati.